وحسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامه على النبي المصطفى تهامي محمد الهدي من الضلال وأفضل صحبي وخير آلي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula. Pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sampai nanti wafat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita mengaji bersama di dalam kajian rutin kita setiap hari Rabu malam Kamis, 2 minggu atau 2 pekan sekali, dalam pembahasan kitab Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Dalam kitab Jawharul Lu'lu'iyah yang mensyarahi atau menjelaskan lebih detail daripada kitab Arba'in Nawawi yang membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di beberapa pertemuan yang lalu kita ada membahas tentang beberapa perkara yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan, lebih-lebih tentang anak dan juga tentang harta. Di surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat 11 Allah menegaskan kepada kita yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Wa anfiqu, nanti dulu itu ayat kedua, ayat yang ke-10. Allah menegur atau Allah memberikan arahan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah membuat kalian itu lupa, lalai, ingat atau berzikir kepada Allah. Sebab lupanya itu ada 2 perkara. Entah dari anak keturunan, auladukum, atau amwalukum, dari harta. Maka dari itu kemarin ada pembahasan idza matal insanu in qata anhu amaluh itu. Kalau orang sudah meninggal dunia maka terputus semua
amalnya kecuali 3. Itu 3-tiganya berhubungan dengan anak dan juga keluarga. Yang pertama sedekah jariyah, berhubungan dengan harta. Kemudian ilmu, berhubungan dengan diri sendiri. Kalau ada ilmu alhamdulillah, kalau enggak ada ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, waladun solihun yada'ulah, anak yang berbakti, yang birwaliden atau yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah, ini yang pertama, perkara yang pertama sama yang perkara ketiga. Itu hubungannya dengan anak dan juga dengan harta. Jangan sampai ujah Tuhan, jangan sampai kata Allah di dalam Al-Quran. Ini kalau Al-Quran sudah qat'iyah, ini benar beritanya. Kalau mungkin hadis atau akhbar atau athar daripada sholihin, tabi'in, wassahabah, mungkin kita bisa menolak. Mungkin ada hadis yang dhaif, mungkin ada hadis yang maudhu, atau hadis yang memang tidak bersambung kepada Nabi. Mungkin kita bisa tidak menerima. Tapi kalau sudah ranah Al-Quran, jangan sampai kada beriman atau tidak mempercayai. Karena sudah ranah Al-Quran, sudah masuk dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai buat kalian lalai. Anak kalian, harta kalian itu tadi untuk apa? Untuk mengingat Tuhan. Jadi waman yaf'al dzalik, ini kita ngelanjutkan saja. Nanti akan ada lanjutannya lagi daripada pembahasan ini. Katanya Allah, waman yaf'al dzalik, kalau sudah terlanjur melakukan hal itu. Apa tafsirnya kemarin? Apa pembahasannya kemarin? Waman yaf'al dzalik, siapa orang yang sudah melakukan hal itu, dengan hartanya lupa, dengan anaknya justru cari harta banting tulang sampai lupa dengan zikir kepada Allah. Ada dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Jamalul Bayan itu disebutkan dalam kitab tafsir Jamalul Bayan, dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan an dzikrillah itu lupa dengan sholat 5 waktu. Cari duit, cari harta, cari anak, cari keturunan, hingga 5 waktunya itu terlalaikan. Tapi bukan hanya 5 waktu sebenarnya. Pokoknya intinya zikir kepada Allah. Itu lupa karena sebab apa? Anak, harta, 2 ini. Diingatkan lawan Tuhan, diingatkan lawan Allah. Kita semuanya diingatkan lawan Allah. Wa man yaf'al dzalik. Masih ada kesempatan ini. Waman yaf'al dzalik itu bisa diartikan siapa yang sudah melakukan hal itu kemudian lanjur. Sudah jauh orang tuh gugur, tertimpa tangga pula. Sudah dia melakukan itu lah tiba-tiba mati. Tiba-tiba wafat, tidak bisa memperbaiki. Waman yaf'al dzalik, kalau yang tadi anaknya bikin lupa zikir kepada Allah, hartanya bikin lupa ingat kepada Allah. Lah, waman yaf'al dzalik, kemudian sudah terlanjur apa? Meninggal dunia. Faulaika humul khasirun, orang-orang yang demikian, yang tadi, yang lupa zikir lawan Tuhan gara-gara hartanya yang banyak, anaknya yang disekolahkan, anaknya lupa diajari agama, mati. Wa man yaf'al dzalik faulaika humul khasirun, mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, lanjutan ayat ini, wanfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu. Ujahnya Tuhan, jangan lupa jua nih, jangan tidak ingat juga kita, karena seberatan di atas dunia itu titipan, entah anaknya kah, entah cucunya kah, entah hartanya kah. Jangan kan itu motor tuh nah titipan juga, walaupun ujung-ujungnya kredit juga, walaupun ujung-ujungnya diberi orang juga titipan. Jangan lupa ini, wanfiku, infakkanlah, keluarkanlah, sodakohkanlah sebahagian harta yang ada pada kita. Anggapannya itu membersihkan sebahagian daripada diri kita itu. Karena sebagian dari harta kita tuh ada untuk orang fakir, ada untuk orang yang tak mampu. Itu keluarkan, jangan sampai tidak ingat. Jangan justru ampun maaf, jauh orang rakus, sudah dapat harta banyak kurang rasanya. Ini jangan sampai seperti itu. Wanfiku, Allah menegaskan, infakkanlah. Wanfiku mimma razaqnakum, daripada apa yang telah kami berikan kepada kalian. Apa? Rezeki. Rezeki bagi menjadi 2 semalam kan? Rezeki yang zahiran, rezeki yang batinan. Zahir yang tampak, batin yang tak nampak. Yang terlihat bisa berjalan, bisa melihat, bisa mencium, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa memukul, bisa mengambil segala macam benda, ini zahir. Tapi batinnya ini nih, sukutul qulub,
tenangnya hati, tenangnya jiwa, khusyuk ibadah, penyakit hati nggak ada, nih batin nih sehat, rezeki juga. Apa yang sudah kami berikan tuh jangan sampai lupa. Untuk apa? Diinfakkan. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum nih, ini sudah diingatkan lawan Tuhan, sebelum kematian datang. Karena kalau sudah kematian sudah pupus. Tidak ada ujah orang tuh, ya Allah, kenapa semalam tuh kada kayak ini, kada kayak ini, kada kayak itu, wis telat bu, wis kasep pak, ya anggapannya wis sudah diingat, no wis lali. Padahal wis setiap hari bendino no pengajian dek ingat no ambek ustate, diingat no ambek ulama, diingat no ambek habibe. Itu toh yang dibaca, tapi yo lali. Enggak, bukan lali, ada yang bahasa itu lebih kasar lagi, masa bodoh lah. Panjenenganipun juga masih ngurus harta, masih gila harta, ojo ngandani wong lain lah, ojo ngandani wong liya ngono bahasane. Wis urus hidup masing-masing. Yes. Nanti kita bahas, ada salah satu ungkapan malaikat Jibril kepada Nabi Yuna Muhammad, ini patut untuk direnungi, tapi kita lanjutkan ini dulu. Wamfiku, infakkanlah, jangan sampai lupa daripada rezeki yang sudah Allah berikan, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang. Takutnya kalau sudah diingatkan tidak dilakukan, ini konsekuensinya. Ahli kubur itu digambarkan sudah oleh Allah dalam surah Al-Munafikun. Ini yang sudah meninggal, yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, bukan kita nih, bukan kita. Tapi insya Allah kalau misalnya sudah mati, ya itu termasuk juga, entah itu golongan kita atau entah kita golongan yang lain, dan mudah-mudahan selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Ini ahli kubur, mereka sudah diingatkan. Judul surahnya aja Al-Munafiqun, orang-orang yang munafik, di hadapan baik, di belakang buruk, di hadapan menegur, di belakang menggibah, itu munafik. Salah satu contohnya, tanda orang munafik itu ketika dia berbicara berbohong, ketika dia diberikan amanah dia hianat, ketika dia berjanji dia berdusta, itu munafik. Itu munafik, dan itu ada obatnya. Nah obatnya itu kalau sudah diingatkan sadar, alhamdulillah. Kalau kada sadar nih yang ngalih, kalau tidak sadar itu yang sulit. Lah ini alhamdulillah ada kajian seperti ini yang selalu mengingatkan kita, bukan panjenenganipun tok, tapi kita juga diingatkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula. Nah ini sebab dari kada ingat, sebab dari tidak faham, sebab tidak berinfak dan lalai dari zikir kepada Allah. Ini konsekuensinya. Sebagian dari mereka yang sudah meninggal dunia diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Munafikun. Apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ini wajah ahli kubur yang kita ini di atas belum tahu. Kalau hendak tahu, ya mati dulu. Nah, itu kan yang tahu. Tapi ini kan masalah ghaibiyah, dan ini sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Tidak akan ada yang memahami hal itu kecuali yang mengalami. Tergantung satu, iman. Makanya ditegur lawan Allah di awal surah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman saja. Kalau kada beriman ya sudah. Pasrah kita angkat tangan dari hal itu. Kalau sidin kada percaya ya sudah, kalau percaya alhamdulillah. Ahli kubur itu ketika mereka kada ingat berzikir kepada Allah karena sebab lalai anaknya, karena menyebabkan dia lalai harta-hartanya, kekayaannya, tahtanya, jabatannya, itu semua membuat lalai daripada ibadah kepada Allah. Kemudian tidak sampai di situ, hartanya tidak diinfakkan, tidak dikeluarkan, tidak disedekahkan, mati misal. Fayaqula, ini mereka berkata, ini di dalam alam kubur, mereka berkata seperti ini, ya Rabb, fayaqula rabbi laula akhartani. Ya Allah, hanya orang ahli kubur tuh, seandainya aja waktu itu diberikan lagi kepada kami. Laula akhartani, andaikan saja diakhirkan. Apa? Ila ajalin qarib, kematianku hari ini ditundalah. Maksudnya itu berikanlah waktu untuk kami hidup lagi setumat saja, sebentar saja, sediluk kata wong Jawa niku. Sak diluk mau ngelakukan apa kira-kira?
Ibarat kalau main game itu game over bisa di restart. Tapi kalau di kehidupan sudah mati nggak iso di restart mana. Habis masuk kubur nggak bisa di keluar nomennya, habis itu hidup lagi nggak bisa. Nggak ada kisahnya restart, itu tidak ada. Nah ini sudah masuk bebuhannya ya. Ahli kubur mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya waktu itu diberikan lagi kepada kami sebentar saja. Apa yang mereka lakukan? Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Maka kami akan ingat apa wasiatmu dalam Al-Quran Al-Munafikun. Apa? Sodakoh. Sodakoh. Kalau sudah sodakoh, mereka memberikan jaminan sendiri. Kalau aku sudah diberikan kehidupan di atas dunia, kemudian aku bersodakoh, pasti kada mungkin inya sodakoh 1.000, 2.000, kada mungkin. Kalau kita kan masih mikir-mikir 10.000, ada 2.000, ada 1.000, ada 5.000. Yang mana dikeluarkan? Yang paling kecil 1.000. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia dihidupkan oleh Allah, kemudian diingatkan dengan ayat ini fa'asaddaqa wa akun minas sholihin, dan mereka memberikan jaminan aku hidup sebentar kemudian aku akan sodakohkan hartaku tadi. Aku yakin akun di sini kun akan menjadi, menjaminkan dirinya sendiri apa? Aku akan menjadi orang yang soleh. Justru ini nggak main-main sodakohnya pasti. Kalau ada orang di atas dunia ini ingat dengan akhiratnya, mungkin saja yang ada di alam kubur dibangkitkan, mereka punya harta disodakohkan semua ke jalan Allah. Karena satu, ampun maaf, ini pembahasannya tentang benda saja. Karena satu benda saja dalam kehidupan kita itu dihisap sama Allah. Kita punya guru pernah menceritakan tentang tukang kapak. Mungkin pernah saya ceritakan di sini. Pernah, Pak. Tukang kapak itu tobat karena sebab ditanya tentang hisap kapaknya saja, belum lagi uangnya, belum lagi keluarganya, belum lagi anaknya, belum lagi perbuatan dosanya, belum lagi amal-amal yang lainnya. Ini tukang kapak disuruh sama bos, kau potong di sana ya, namanya ampun maaf ini ekspedisi ya. Potong kayu ya terserah bos mau nyuruh kemana, yang penting kerja. Potong kayu sana, nggak tahu itu tanah orang kah, pohon orang kah, tebang aja. Apa kata bos? Kun fayakun. Lakukan, jadikan, tebang langsung. Ya, sudah siap bos. Akhirnya dia bawa itu kapak. Dia lihat ada satu pohon besar yang disuruh bosnya tadi untuk dipotong. Ketika ingin dipotong, lah di depan itu ada lubang menganga. Bahasa itu seperti ya lahat, seperti gundukan, seperti lubang yang menganga, ya seperti kuburan begitu. Akhirnya beliau muter. Mau nggak mau muter, kenapa? Menghindari lubang tadi. Ini lubangnya, pohonnya di depan. Jadi ada space untuk memotong kayu itu, dan di belakangnya ini adalah lubang yang menganga itu tadi. Ketika lagi motong kayu tersebut, sudah mau patah, lah pohonnya agak miring, ingin jatuh kepada diri. Sehingga apa yang dilakukan tukang kapak tadi? Ya lari. Karena tidak sempat lari, tejelepoklah batisnya, itu bahasa kita tuh. Tejelepok tuh bahasanya itu tagugur, bahasa Banjar. Lek bahasane wong Jawa niku lugur. Nah, lugur apa betis, apa bahasane Jawa kaki itu. Sikil. Nah, sikile iku mau jatuh, lugur. Masuk ke dalam lubang tadi, pingsan. Kapak-kapaknya pisan. Untung enggak kena kepala. Jatuh di tempat kubur itu tadi, pingsan. Tidak lama itu orang diberikan perkara gaibiyah, bertemu dengan mungkar dan nangkir, padahal belum mati nih. Kita punya gurunya ada di Samarinda, itu menceritakan hal ini kepada saya. Sebelum saya mondok pesantren, saya berguru sama beliau. Diceritakan ini tentang hisapnya kapak, ini luar biasa. Ketika dalam mimpinya, dalam ujah orang tuh siumannya, dalam keadaan dia tidak sadarkan diri itu, didatangi mungkar dan nangkir, ditanya manis mukum, siapa namamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, itu segala macam ditanya. Sudah selesai, akhirnya ada barang yang dia bawa, apa? Kapak. Itu yang pertama kali ditanyakan. Man hadza? Ma hadza? Apa ini? Kapak. Limadza? Untuk apa ini? Untuk motong kayu. Kayu siapa yang kamu potong? Lo nggak tahu, disuruh bos. Bosmu siapa? Bos saya ini. Siapa keluarganya? Ini. Lah kamu kerja di mana? PT ini. Ditanya perihal kapak itu panjangnya beberapa jam ditanya itu. Belum lagi ada satu kayu yang dipakai di kapak itu ada yang patah.
Kenapa patah itu? Itu sampai ditanya sama malaikat tuh. Yang patah di kayu itu sampai ditanya. Kenapa itu patah? Karena sebab apa? Apa yang kau lakukan? Akhirnya panjang beribet-ribet bangun. Akhirnya bangun dengan pertanyaan yang begitu banyak, keluar dari tempat lubang tadi, datang kepada bos, menyerahkan kapak ini dengan mengatakan, saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai tukang potong apa? Potong kayu. Ujarnya bosnya, kenapa ya kamu ini berhenti jadi tukang kayu? Maka bagus kerjaan nih kamu ini, bagus kinerjamu ini, itu semua kamu potong semua, kamu sendiri yang potong, bagus. Saya mau ngontrak kamu justru. Anda bos, anda mau lagi. Kenapa? Itu perihal kapak aja tanyaannya banyak, apalagi belum lagi kayu-kayu yang ulun potong itu kayak apa penanggung jawabannya. Ampih gara-gara ditanya mungkar nangkir masalah kapak aja. Bagaimana yang punya Pajero? Bagaimana yang punya PCX, bagaimana yang punya rumah 2 tingkat, punya kontrakan, punya kos-kosannya pintunya 12, semuanya laki, malamnya perempuan datang. Ayo, kayak apa hisapnya, kayak apa? Oh, sehingga disebutkan dalam surah Al-Munafiqun, fa'asaddaqa minas wa akun minas salihin. Ujar orang yang hidup setumat tadi, diberikan misal, diberikan kehidupan sebentar oleh Allah untuk memperbaiki dirinya, maka mereka akan sodakohkan harta mereka. Wa akun minas sholihin, dan mereka memberikan apa? Jaminan kepada diri mereka sendiri, dan aku bakal menjadi orang yang soleh karena sebab aku bersodakoh. Dan tentu sodakohnya tidak main-main, tidak main-main. Sekarang mungkin tidak berasa, nanti ketika di sana akan terasa. Dan ini yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik, ada untayan kata atau untayan hikmah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Nabi Muhammad mengatakan seperti ini, atani Jibrilu gal. Malaikat Jibril itu datang kepada saya mengatakan 3 nasihat ini. Apa? Isma si'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, isma si'ta fa innaka mayyitun. Ujahnya malaikat Jibril nih. Bukan ujah Ustaz Jailani, bukan. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat. Ketika sampai umat, sampailah kepada kita. Apa untayan kata tersebut? Ujahnya malaikat Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hidup terserah kamu, karena sesungguhnya pada akhirnya kamu akan jadi mayit, akan mati. Terserah mau hidup jadi apa. Entah pian hendak jadi debt collector kah, mau jadi terserah, pokoknya terserah panjenengan. Hidup sesukamulah bahasanya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Tapi hati-hati. Tapi saya ingatkan kita semua nih. Ini malaikat Jibril betul ngomongnya sama Nabi Muhammad, tapi khitabnya yang jadi sasaran utama tuh kita nih. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi kamu tuh bakal mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqah. Dan cintailah siapapun, terserah pian hendak nyintai siapa, laki orang kah misal. Tapi ingat, itu ada konsekuensinya semuanya. Pian cinta lawan anak boleh, pian cinta dengan harta boleh, cinta dengan masjid kada bebulikan ke rumah boleh, kada ada masalah. Cinta dengan laki mati umpat mati juga misal, tapi kada bakal bang berpikir 2 kali itu. Pasti kawin pulang bang. Cintai aja. Wa ahbib man syi'ta. Pokoknya cintai semuanya, apa yang pian cintai, hobinya pian, makanan kesukaan pian, cintai. Tapi lihat, fa innaka mufarraqah. Tapi pada akhirnya kalian akan berpisah. Karena sebab apa? Tadi yang pertama, mayyitun, karena sebab kematian. Mati itu semua akan sirna. Yang ketiga, ujahnya malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Ya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, apa? Lakukanlah apa saja yang kalian inginkan. Hendak itu perkara yang baikkah, entah itu perkara yang burukkah, entah itu perkara yang sulit untuk dipahami oleh orang banyak, terserah. Tapi hati-hati, majziyum bih itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Jadi masalah hidup ini bukan kita hendak jadi orang baik atau kada, tapi berpikir untuk kita ke depannya sukses atau kada di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kada berasa, tapi ketika di sana, kasihan. Ini tadi termasuk dalam surah Al-Munafiqun apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Kasihan yang di alam kubur itu mengharap untuk hidup lagi, tapi yang hidup kada sadar-sadar, itu yang alih. Yang hidup tidak sadar-sadar. Alhamdulillah ada pengajian menyadarkan yang kada sadar. Sama-sama. Makanya alhamdulillah pengajian ini kita juga mengaji, pian juga umpat dapat pahala dan dapat ganjaran daripada kajian ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia sampai akhirat untuk kita, keluarga bersama, amin ya rabbal alamin. Dan akhir daripada surah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ujiannya Tuhan, Allah itu tidak akan menunda kematian seseorang apabila memang sudah ajalnya. Jadi kada bisa diperlambat, kada bisa dipercepat. Tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Maka baik-baik. Ada pengajian, baiki niat. Ada sesuatu perbuatan yang mungkin selama ini belum kita perbaiki saat segera mungkin, sebelum tadi ajal menjemput, ajal mendatangi daripada kita. Dan ada salah satu tips agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di atas dunia. Jadi orang tuh pasti setiap saat itu berdoa loh. Setiap saat kita berdoa dan tidak pernah ketinggalan doa ini. Ada satu doa yang kada pernah ketinggalan. Bahkan ini mungkin sebagian kita kada bahapal. Kita semua tidak ngehafalkan doa ini, tapi rata-rata hafal karena sebab orang biasanya melantunkan. Doanya namanya doa sapu jagat. Ya. Ya lah, kada bahafalan tapi hafal. Pernah pian buka Dzakhirah, buka Risalatul Amaliyah bahafalan itu? Mana pernah? Ulun aja, ya ini tahadduts bin Mas sendiri. Ulun aja kada pernah bahafalan doa itu, tapi mendengari mama abah baca itu hafal seorang. Apa doanya? Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Artinya Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, datangkanlah, berikanlah kepada kami apa? Kebaikan dunia. Wa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan nanti ketika di akhirat. Waqina, dan stop atau peliharalah atau hindarkanlah. Nah, kami ki tadi itu artinya hindarkan, jauhkan. Nah, kami, nah itu nun, nah panjang itu dhamir yang menunjukkan kita. Waqina adzaban nar, dan lindungi kami daripada siksa api neraka. Pertinyiinnya kayak apa kita bisa hidup bahagia di atas dunia? Apakah doa aja cukup? Ada anak kan, ada anak minta kepada pian. Ini contoh, ada anak minta sama orang tua, bah, minta motor, bah. Abah dulu, abah ulun takut nih, bah minta motor. Kayak apa pendapat pian tentang anak pian? Langsung dibarilah. Berpikir, ini anak nih kada pernah inya sopan lawan kuitan, yalah. Ndak pernah dia baik sama orang tua, nggak pernah sama sekali taat sama orang tua. Lah hari itu tumben bapak mau ke kantor, ditanya, Pak mau kemana? Mau ke kantor. Bapak sudah makan? Belum. Nih Pak makanannya. Pak motor Pak? Iya nanti. Bapak mau pakai sepatu apa? Sepatu itu kah? Nih Pak sepatu. Ini kotor Pak, enak. Ulun sikat dulu lah, disikatakan lawan anak pian. Karena sebab apa? Kepengen motor. Pasti ada baiknya. Pasti ada baiknya, ada maunya baru baik. Itu memang manusia, al-insan abdul ihsan, manusia tuh hambanya kebaikan. Jadi kalau sudah dibaiki manusia tuh, maka dia akan menjadi orang yang kayak orang tuh budak. Ada orang baik, otomatis kita akan jadi budak. Maksudnya apa? Gini, ada orang baik beri pian 10.000, setiap hari kasih 10.000, 10.000, 10.000, 10. Nyamanlah kita diberi seperti itu.
Posisi kita nih 10.000, ujiannya kita, oh makasih Pak Haji, kada nyaman ulun, tenang, berdiam. Besok dikasih lagi 10.000, dikasih lagi 10.000, Pak Haji setiap hari dikasih 10.000, Pak Haji tambahilah sedikit aja Sidin. Oh sudah dibari minta pulang, dibari harus dibari. Pas pian di hadapan Sidin, atau bahasa kita tuh pas kita berperilaku salah di hadapan beliau, nyamanlah hati. Takut beliau ini tersindir, takut beliau ini, takut ini. Kenapa? Ada kebaikan dia yang belum kita balas. Itu anggapannya kita membudak. Kita punya jasa, balas jasa kepada dia. Sama kayak anak lawan abah tadi. Abahnya dimintai motor, tapi kan anak ini seakan-akan belum ada memberikan apa-apa dengan kuitan. Jadinya apa? Mau kada mau harus berbuat baik. Agar apa? Orang tua tadi mengikuti daripada apa yang diinginkan. Makanya ada maunya tuh ya seperti itu. Nanti hendak motor ada aja tuh, mobil sudah dibasuh. Biasanya mucil, biasanya berjalan tengah malam, nih kada berjalan. Apa? Mintanya motor. Pas sudah motor dapat, lupa tuh. Berjalan ke sana disuruh, nak tolong pang, bahaya pian nih, menyuruh-nyuruh aja. Pas sudah dapat, memang kayak itu, memang seperti itu. Makanya jangan dibari, jangan dibari. Nah, ini itu saja masalah perkara dunia aja, itu harus ada wasilah, ada perantara. Kalau orang mau makan, apakah cukup cuman berdoa? Ya Allah, ulun lapar. Saya lapar sekali ya Rob, ulun hendak pizza, hendak batagor, hendak siomay, hendak nasi padang. Ya Allah turunkan semua itu, blak langsung. Bisa? Bisakah? Ada Ustaz, wali mina auliyaillah. Yang jadi masalah pian tuh wali atau kada? Pian membahas wali, ya pian ini siapa gitu nah. Wali kada. Nah itu yang jadi permasalahannya. Ada yang namanya wasilah, perantara untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Lapar, minimal tuh cari dulu apa yang hendak dimakan. Makan apa? Nasi padang. Duitnya adalah kada ada duit. Misalnya kada ada duit, tapi rempah-rempah di rumah ada. Bagaimana? Masak. Kalau mungkin sudah punya istri, minimal panggil istri. Istriku yang tercinta aja. Bolehkah ulun makan nasi padang hari ini? Boleh, bahai. Olahkanlah, inggih diolahkan. Sudah diolahkan di atas rinjing, tahu rinjing Ben? Di atas kompor sudah itu nasi padang. Kemudian cukupkah pian cuman ya Allah, itu ada nasi padang di atas rinjing, bawakan ke sini ya Allah. Bisa sampai? Kada bisa. Kecuali pian suruh bini pian, tolong pang sudah masak. Kalau adindaku tersayang, bawakan makanan tadi ke sini. Itu wasilah, perantaranya. Tapi kalau pian model kayak wali tadi, ada yang jadinya wala. Tahu wala? Wala itu kebalikannya wali. Ya, itu majnun tuh lah istilahnya tuh. Wawalaan orang Banjar tuh. Kayak apa? Kada mungkin sampai sesuatu itu tanpa adanya perantara. Mau dapat duit, begawi. Jangan pian, ya Allah, ulun hendak duit, hendak sugih ya Allah. Di rumah beguringan aja. Begawi kada, maka pagi kupas kupus rokok apa sih. Aduh, sampai rumah hendak minta duit banyak tapi kada ada begawi, kada bisa. Nah, itu wasilahnya. Bagaimana mungkin kita bisa dapat kebahagiaan dunia tapi kada ada perantaranya? Tidak ada cara menuju cepatnya doa tadi. Ini makanannya di situ. Kayak apa kita sampai ke sana? Berjalan, ambil makanannya. Kan kayak seperti itu. Sama kita minta, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan untukku kebaikan dunia. Pertanyaannya, bagaimana dapat kebahagiaan dunia itu? Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsir Al-Qurtubinya, juz 10 halaman 159. Ada 4 cara untuk mendapatkan kebahagiaan di atas dunia. Kalau sudah dapat kebahagiaan dunia, ada 4 lagi yang bisa mengakibatkan kita bahagia di akhirat. Yang satu ini wasilah, yang kedua ini sifat. Ada yang pertama wasilah, cara menggapai kebahagiaan itu dengan cara, ada caranya. Untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat itu sifat. Jadi kita harus punya 4 sifat ini.
Kalau 4 sifat ini kada punya, tapi punya yang ini, insya Allah di dunia baik. Tapi yang jadi pertanyaan di akhirat kayak apa? Nah, ini balance harusnya. Tapi yang kita bahas ini dulu. Karena karena berkaitan dengan tulhik tadi. Jangan sampai kita tertipu daya di atas dunia karena sebab anak, karena sebab harta. Caranya raih nih kebahagiaan ini. Yang pertama, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, yaitu cara untuk mendapatkan kebahagiaan di atas dunia sesuai dengan doa sapu jagat tadi. Yang pertama yaitu utlubu ila rizqil halal. Cari. Ujar orang tuh begawi, kerja, cari rezeki itu tadi, rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu bukan cuma makanan aja, tapi wasilahnya juga, perantaranya. Kayak apa cara dapat duit? Karena sebab begawi, gawiannya harus halal. Contoh, kerja di instansi A, ceklok jam 7, pulang jam 5. Jadi dari jam 7, 8, 9, 10, 11 istirahat sampai jam 12, jam 1, 2, 3, 4, 5 bekerja. Jangan ceklok jam 7, pian bulik, sampai jam 5 baru ceklok lagi. Begawinya kapan? Kan tuh termasuk jam 7, begawi jam 8, 9, 10 tuh masuk jam kerja. Tapi pian bulik misal, atau ngekafe, atau main bola, atau berjalanan misal. Kenapa pian ini faham mana Ustaz? Ulun pernah begawi. Jadi paham yang kayak itu. Ya, ini ulun sebutkan nih, kalau ada yang seperti itu, lah kasih tobat. Nah, ulun dapat tobat berdulu, jadi dapat hidayah berdulu. Berarti pian menggawi lah. Diajak kawan ulun dahulu. Dahulu pernah. Nah, karena sebab pernah itu jadi hikmah. Kalau kada seperti itu kada bakal dapat kisah seperti ini, bujur. Nah, jam 7 ceklok, 8, 9, 10, 11, 12 kada ada. Dicari bos, mana nih si Din nih, orang begawi hilang orangnya. Datang jam 3:30, ya bos kenapa, mana tadi, ada kerjaan di luar bos. Kerjaanmu tuh di sini, kenapa saya dikerja? Bos saya sakit ini alasannya. Tapi nanti cekloknya jam 5. Kerjanya itu ya sembarangan lah, asal-asalan. Orang tuh kada jujur, tidak amanah, tidak menepati daripada pekerjaannya. Ini hati-hati. Dari wasilah pekerjaan itu baik atau kada? Contoh berjualan jujur atau kada? Berjualan jujur segala macam. Lah ini alhamdulillah dapat dari pekerjaan tadi hasil jujur, dapat duitnya. Duitnya nih dibelikan ke sesuatu yang halal juga, jangan yang haram. Dapat 50 beli sabun-sabun misal. Di sini apa? Supaya kada mengantuk misal. Itu haram. Lah itu wasilahnya halal, tapi yang dijadikan objek, yang dijadikan makanannya itu haram, sama juga. Jadi kada bakal dapat kehidupan di atas dunia itu baik. Kenapa? Dari wasilah mungkin baik, tapi dari objek kada baik. Atau dari wasilah tidak baik, makanannya baik, tapi sama-sama ini. Jadi jangan sampai fokusnya ke makanan aja, pekerjaannya juga harus baik. Kalau ini bagus dicampur, bagus jadinya. Maka kada ada kisahnya, ini wasiat Nabi langsung. Tidak ada ceritanya orang makan makanan halal kehidupannya di atas dunia melarat tuh kada mungkin. Kada mungkin. Kok bisa? Karena ini wasiat Nabi. Wasiat Nabi. Nabi pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Minhajus Saniyah. Ini disebutkan dalam kitab Minhajus Saniyah fi wasiatul Mustafa. Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, apa bunyinya? Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man akalal halal, siapa orang yang makan makanan halal, efeknya 3. Apa? Sofa dinuhu waraka qalbuhu walam takun lida'wati hijabun. Ujarnya Nabi, kalau orang sudah makan makanan halal, makanannya halal, perantara pekerjaannya halal. Nih halal, campur, efeknya 3. Apa? Sofa dinuhu, agamanya akan menjadi lembut. Kada mengkafir-kafirkan, kada menyesat-nyesatkan, tidak menyebutkan orang lain itu adalah orang-orang finar, orang-orang di neraka seberatan, kecuali aku. Anggapannya tuh ingat tuh seperti panitia surga, bukan. Panitia surga itu kan menentukan nih kayaknya pian ini sesat nih, masuk neraka pian nih bertobat kan, nah kayaknya pian ini masuk neraka. Itu panitia surga seakan-akan tuh. Nah orang seperti itu kalau makanannya halal kada mungkin.
Kada mungkin ada orang sedikit aneh-aneh pastinya husnudzon. Kenapa? Mungkin hajainya kada tahu. Itu akibat makanan halal. Kemudian melihat sesuatu yang mukhalafatul syar'iyyah, melihat orang yang berkelakuan menyalahi aturan syar'iyyah. Mungkin aja beliau kada sadar. Gampang beragama tuh gampang, tidak ekstrim. Kada sekali-sekali orang tuh kada sedikit-sedikit melihat orang salah. Bah, ini kada tahu bungul kayaknya ini. Misal, kada melihat orang sedikit aneh-aneh. Ini kayaknya kada pernah diajari orang tuanya. Ini orang tuanya ini ngucil kayaknya nih. Ujah orang tuh, nah habis keluar logat bahasa Banjar. Ujah orang tuh suudzon aja pikirannya. Tuh hati-hati diperhatikan makanan yang masuk. Makanan yang masuk tuh diperhatikan. Karena setiap hari masuk. Tidak mungkin seseorang tuh dalam sehari kada makan, kada mungkin. Dan kada minum tuh kada mungkin. Bahkan selevel Nabi aja, Nabi Daud itu sehari puasa, sehari kada, sehari puasa, sehari kada. Itu pun sahur makan. Lah, makanan ini penting setiap hari masuk. Nah, ini yang masuk nih perhatikan juga halal kah haram. Kalau halal efeknya ini, yang pertama agamanya lembut. Kemudian yang kedua apa? Waraqqa qalbuhu, hatinya akan dibersihkan lawan Allah. Hati yang dibersihkan itu berarti segala penyakit hati insya Allah kalau makanannya bagus lambat laun dihilangkan. Gibah, membicarakan orang lain itu kan penyakit hati itu. Hasud, dengki, iri, apalagi berdusta, baperan ujar orang tuh. Baperan bian. Sedikit-sedikit kayaknya aku disinggung nih aja. Padahal cuman mau idzah seperti itu aja, mengingatkan, tapi baperan. Ini kalau makanannya baik kada bakal orang itu seperti itu karena dibersihkan lawan Allah. Kemudian yang ketiga efeknya, nah ini yang kita gadang-gadang nih, yang kita harapkan ini dari semua ibadah ini yang kita harapkan. Bahkan dari doa itu kita pasti ingin apa? Diijabah lawan Tuhan. Ya Allah, hendak dikabulkan lawan Tuhan. Nah, diperbaiki makanannya ujahnya Rasul. Efek yang ketiga terakhir, walam takun lida'wati hijabun. Efek ketiga dari makanan halal, pekerjaannya halal, makanannya halal, dimakan lep. Efek yang ketiga, doanya, keinginannya, cita-citanya tidak bakal ditolak lawan Tuhan. Kada usah amin, pian tenang aja. Kalau makanannya halal pasti kada mungkin kada. Tapi yang jadi masalah, pian bisa husnudzon lah lawan Tuhan. Bisa husnudzon lah, berprasangka baik kada lawan Tuhan. Kenapa doa ulun kada dijabah padahal makanannya sudah halal, pekerjaannya sudah halal, mintanya sudah bagus, pekerjaannya, ibadahnya sudah bagus. Kenapa kada diberikan doa ulun dijabah lawan Tuhan? Hadir majelis taklim sering, duduk dan ulama setiap hari, tapi kenapa kada sugi-sugi misal? Doanya minta sugi. Satu, mungkin saja doa pian dialihkan kepada sesuatu yang lebih baik. Itu husnudzonnya. Ternyata pian kada merasa, kita kada merasa. Doanya nih kada dialihkan kayaknya. Bisa jadi yang ketiga apa? Jadi tabungan di akhirat, kenikmatan di akhirat. Itu husnudzon lawan Tuhan. Kada semuanya harus dihantam right di atas dunia. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bahas dengan perinci. Ini yang satu perkara yang bisa membahagiakan kita di atas dunia. Kena yang kedua, cara agar bahagia di akhirat. Ada 4 sifat juga. Dan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita bisa mengambil manfaat ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan bisa bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad di dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tutup. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.